Pembahasan pertama kita hari ini adalah pengertian kesehatan dan keselamatan kerja. Dan yang pertama adalah kesehatan kerja. Kesehatan kerja adalah upaya menjaga agar kondisi fisik serta mental para pekerja tetap optimal selama bekerja sampai mereka selesai bekerja. Dan yang kedua ada keselamatan kerja. Keselamatan kerja adalah upaya tindakan melakukan pencegahan agar tidak terjadi kecelakaan yang membahayakan nyawa serta kesehatan maupun kesejahteraan para pekerja tersebut. Menurut International Labour Organization, keselamatan kerja adalah upaya yang sistematis untuk menjaga para pekerja tidak mengalami kecelakaan maupun terkena penyakit yang diakibatkan dari pekerjaan itu sendiri. Dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa tujuan dari ketiga adalah melindungi para karyawan dari ancaman bahaya serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, serta produktif bagi mereka semua. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama, faktor fisik, suhu ekstrim. Lingkungan kerja yang terlalu panas atau terlalu dingin bisa menyebabkan stres termal, dehidrasi, dan hipotermia. Suara bising yang tinggi. Paparan suara bising yang secara terus-menerus bisa merusak pendengaran, sehingga bisa juga mengganggu konsentrasi para pekerja. Pencahayaan yang buruk. Tempat lingkungan kerja dengan kondisi pencahayaan yang kurang memadai bisa menyebabkan mata cepat lelah, sehingga bisa meningkatkan resiko kecelakaan. Terus radiasi sinar UV dan radiasi pengen bisa merusak kesehatan para pekerja, bahkan bisa menyebabkan kanker. Selanjutnya, faktor yang kedua, faktor kimia. Paparan bahan kimia yang berbahaya seperti zat asbes, pestisida, gas beracun seperti karbon monoksida, H2S bisa menyebabkan keracunan sampai dengan kematian. Yang ketiga, faktor biologis. Kontaminasi seperti virus, bakteri terhadap lingkungan kerja seperti rumah sakit, laboratorium bisa menumbuhkan penyakit yang bisa menular terhadap para pekerja di sekitar. Yang keempat, faktor ergonomi. Desain alat kerja atau posisi kerja yang tidak ergonomis bisa menyebabkan keluhan otot dan tulang para pekerja. Yang terakhir, faktor psikososial. Beban kerja yang berlebihan, konflik antar pekerja, tekanan waktu, dan kurangnya dukungan dari atasan maupun rekan kerja bisa menyebabkan kurangnya mental para pekerja sehingga produktivitas perusahaan bisa terkurang. Oke, yang selanjutnya ada tujuan kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, penerapan K3 ini memiliki tujuan utama yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu melindungi pekerja dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Dan yang kedua, menjamin keberlangsungan produksi dengan meminimalisir kerugian akibat kecelakaan kerja. Yang ketiga ada meningkatkan produktivitas kerja melalui penciptaan lingkungan kerja yang sehat dan aman. Selanjutnya, meningkatkan moral dan motivasi pekerja dengan memberikan rasa aman dan nyaman. Yang terakhir ada mematuhi peraturan perundang-undangan nasional dan internasional yang berlaku tentang K3 ini sendiri. Selanjutnya, komponen K3. Yang pertama, kebijakan dan komitmen. Pemimpin perusahaan harus berkomitmen penuh terhadap pelaksanaan K3. Yang kedua, perencanaan K3. Melakukan identifikasi bahaya, analisis risiko, dan perencanaan tindakan pengendalian. Yang ketiga, implementasi dan operasi. Mengintegrasikan program K3 ke dalam seluruh kegiatan operasional perusahaan. Yang keempat, pemantauan dan evaluasi. Melakukan audit,
inspeksi rutin dan peninjauan terhadap kinerja K3. Yang kelima, tinjauan manajemen, evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas sistem manajemen K3. Selanjutnya, cara mengurangi kecelakaan kerja. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan rutin tentang prosedur keselamatan. Yang kedua, penyediaan alat pelindung diri atau APD yang sesuai seperti helm, sarung tangan, masker, sepatu keselamatan. Yang ketiga, sosialisasi budaya keselamatan melalui poster, banner, atau kampanye internal. Yang keempat, inspeksi rutin terhadap peralatan kerja dan lingkungan kerja. Yang kelima, pembangunan sistem pelaporan kecelakaan secara cepat dan akurat. Yang terakhir, simulasi dan latihan tanggap darurat untuk menghadapi situasi berbahaya. Melalui langkah-langkah tersebut, resiko kecelakaan dapat diminimalkan sehingga menciptakan tempat kerja yang lebih aman bagi semua pihak. Selanjutnya kesimpulan. Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan fondasi penting dalam membuat lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. Penerapan K3 yang efektif tidak hanya melindungi para pekerja, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional dan reputasi perusahaan. Faktor-faktor seperti kondisi fisik, kimia, biologi, ergonomis, dan psikososial harus dapat diidentifikasi dan dikendalikan. Dengan strategi yang tepat, kecelakaan kerja dapat dicegah dan kesehatan pekerja dapat dijaga. Selanjutnya ada saran dari kelompok kami, yaitu perusahaan dan pekerja harus saling mengingatkan bahwa pentingnya K3 ini untuk dilaksanakan. Setiap individu yang ada di lingkungan kerja harus memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk melakukan keselamatan dan kesehatan bersama.